Mengawali lintas Banua hari ini, komitmen Pemprov Kalsel untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi di Banua melalui akses keuangan diwujudkan dengan dikukuhkannya 8 tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD di Provinsi Kalsel oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Saya Gubernur Kalimantan Selatan dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus dan anggota tim percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Kota Banjarmasin. 8 tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD dikukuhkan Gubernur Kalsel Muhyiddin Jumat 7 Maret di Banjarmasin. TPAKD yang dikukuhkan adalah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Baritokuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tanah Bumbu. Pengukuhan ini sebagai komitmen Provinsi Kalsel dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui akses keuangan. Menurut Muhyiddin, pembentukan TPAKD bertujuan untuk meningkatkan daya saing masyarakat di sektor perekonomian. Pengukuhan 8 TPAKD ini juga menjadi komitmen untuk menguatkan kembali harmoni dan solidaritas di tingkat internal, terutama dalam akses keuangan dan mendukung perkembangan perekonomian daerah. Muhyiddin juga mengingatkan agar TPAKD dan seluruh pemangku kepentingan bisa bersama-sama bersinergi dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dengan rentenir atau penyedia dana ilegal. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pengukuhan 8 ini bersama-sama kita mengayomi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk jangan lagi ke rentenir. Jadi mudah-mudahan TPAKD kita ini meningkat, tadi karena kita 5% kan, pertumbuhan ekonomi itu 5%. Nah, mudah-mudahan targetnya berpersen dari Indonesia. Nah, mudah-mudahan kita tidak harus 7 duluan, kalau bisa 8, yang penting ada peningkatan. Anggota Dewan Komisioner OJK Fridrika Widyasari Dewi yang hadir pada agenda ini menyampaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan tercapai tanpa pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, percepatan akses keuangan melalui sektor jasa keuangan menjadi salah satu hal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, tak terkecuali di Kalimantan Selatan. Ekosistem keuangan inklusif yang dari desa-desa ini juga bisa diintegrasi oleh TPAKD bersama dengan nanti Pak Agus Mayo ya, dan Kepala Kantor OJK di sini. Kemudian bagaimana mendukung untuk saudara-saudara kita yang difabel, itu juga ada di Astacita. Itu juga OJK baru mengeluarkan panduan setara bagaimana untuk memberikan akses keuangan yang sama kepada saudara-saudara kita kaum difabel. Jadi program-program di dalam TPAKD itu sangat sejalan inline dengan program Astacita dari pemerintah. Sementara Kepala OJK Kalimantan Selatan Agus Mayo mengaku sudah memiliki rencana untuk kegiatan TPAKD di tahun ini. Bahkan sudah menggandeng BPR dalam memberikan kredit tanpa bunga bagi masyarakat. Kita sudah melakukan banyak kegiatan terkait dengan TPAKD ini. Dan berencana di tahun 2025 ini pertama melanjutkan yang sudah kita lakukan dengan scaling up memperbesar baik dari sisi jumlah maupun kegiatannya. Kemudian di 2025 ini juga sudah ada satu tema yang sama semuanya, dalam hal ini pengembangan di sisi pasar modalnya. Nah, itu yang relatif baru yang akan kita terapkan pada semua TPAKD yang termasuk yang tadi baru diumumkan. Nah, kalau BPR sudah jalan, sudah jalan. Ada beberapa BPR yang misalnya yang ada di Tabalong itu sudah menerapkan berkamas ya, berkamas itu dengan bunga 0%. Itu sudah di beberapa TPAKD sudah jalan. Maio menambahkan bahwa pentingnya literasi dan inklusi keuangan juga berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Eko Anggoro, Banjar TV.